di enak wabah atau enak pagebluk kayak ngono gua bayi di gua loh wabah itu malah gara-gara senang diri lah boten sih karena kan wabah itu kan fitnah ini fitnah untuk fitnah karena waktu itu ketika dibuangnya Raden Paku dibuang kan ibunya udah meninggal karena ngenes mas ngenes ditinggal minggat sing lanang kalau mulai saya kan ditinggal waktu masih mengandung. Terus Raden Paku niku dibuang ten segara niku pun ibuke mboten enten. Jadi bayi nih sing ngomong. Jadi ngomong diade peti larune nang Bali. Segara Selat Bali dan ditemukan oleh awak kapal atau anak buahnya Nyi Ageng Pinate. Nah, Nyi Ageng Pinate ini juragan kapal, saudagar. Karena dia nggak punya anak, akhirnya Raden Paku atau Pangeran Samudra ini sing jenenge Nyi Ageng Pinate. Karena nemokne kan artinya sabar lan sobir. Maksudnya? Sing nemokne kan anak buah awak kapal, anak buah Nyai Ageng Pinate. Nah, kembar jenenge Sobar karo Sobir. Nah, loro kan. Nek Nyai Ageng Pinate nggak mungkin nyemplung segoro iso. Wong itu curagane. Maksudnya jadi anak buah kembar jenenge Sobar ambek Sobir. Terus pasrahne karo Nyai Ageng Pinate akhirnya digedhekne dirawat sampai gede wis Joko baru dipasrahne neng kiai neng Sunan Ampel neng Ambalsento Surabaya kan dia belajar neng Surabaya berdagang. Nah itu dalamnya Nyai Pinate ini Banyuwangi. Oh, masa menemukan di sana. Betul masa kalau Nyai Pinate ini itu saudagar dari Timur Tengah apa pun dia. Ini Ageng Pinate ini orang Jawa. Orang Jawa. Dan beliau ini kan ingin punya anak tapi pas ulang tak pinternya ini anakku tak jenenge Raden Samudra, Pangeran Samudra. Karena lek nemu ning laut di tengah samudra. Akhirnya beliau saya pinter sekolah neng kono yo karo Sultan Patah barang. Raden Patah. Raden Patah. Akhirnya karo Sultan Ampel didelahne ning Gresik. Ning Gresik delahne ning Giri Kedaton. Gawe kedaton nang kono dadi raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki Sekar Media dan bulan suci Ramadan niki ajenge tanggal-tanggal masalah religi ya. Nggih, monggo. Sunan Giri niku asal usule dugi sinten, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala ta'ala kitabil wa Qur'anil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakaratum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid.
Sadaqallahul adzim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan kepada pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Sekar Media. Dan untuk perjalanan atau asal usul dari Sunan Giri. Nah, Sunan Giri nama asli beliau banyak mas, banyak. Bisa disebut Raden Paku atau Raden Samudro atau Raden Kosim. Nah, Sunan Giri banyak namanya. Dan beliau dilahirkan di Blambangan atau sekarang Banyuwangi dari seorang ayah dan ibu yaitu Syekh Maulana Ishak dan ibunya yang bernama Dewi Sekar Dadu, putri dari Prabu Menak Sembuyu Blambangan. Nah, terus niku raja nggih ayah gitu. Raja Blambangan. Nah, Menak Sembuyu raja. Terus tasih keturunan raja nggih. Raden Paku niku. Raden Paku. Jadi Syekh Maulana Ishak ini mengawini putri dari Raja Jawa Ujung Timur. Nah, Ujung Timur, yaitu tepatnya di daerah Blambangan atau sekarang Banyuwangi. Nah, Banyuwangi itu. Tapi di dalam rumah tangga beliau itu juga tidak ada ketentraman mas. Karena dari mertuanya yang selalu memusuhi. Nah, memusuhi. Karena ada seorang punggawa kerajaan juga yang menginginkan putri Sekar Dadu. Nah, sehingga Prabu Menak Sembuyu ini diojok-ojoki lah. Ya, selalu dihasut supaya untuk membuat Syekh Maulana Ishak ini tersingkir. Tapi Syekh Maulana Ishak ini tetap sabar menghadapi mertuanya dan diusulkan atau tetap diajak ke jalan yang kebaikan. Ya, jalan kebaikan, berstaghfiru khairan waktu itu. Nah, akhirnya Syekh Maulana Ishak ini mengajak kepada mertuanya untuk masuk Islam. Nah, masuk Islam. Tapi yang diajak tidak mau. Tidak mau. Justru memusuhi. Dan Syekh Maulana Ishak akhirnya diusir dari Blambangan. Akhirnya yang mengembara lagi menelusuri Pulau Jawa ini yang luasnya seperti ini. Kita menelusuri, walaupun toh akhirnya beliau di Persia. Nah, terus Mansul beliau. Tapi juga muridnya juga banyak mas. Muridnya di Jawa juga banyak, termasuk Sunan Bonang yang muridnya. Jadi Sunan Bonang ini berguru tidak cuma dengan ayahnya Sunan Ampel, tapi juga kepada Syekh Maulana Ishak juga. Syekh Maulana Ishak juga pamannya juga. Terus Syekh Maulana Ishak ini asli Persia ya? Syekh Maulana Ishak Persia. Juga masih saudara dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dari ibu yang lain. Kemudian karena ngenes mas, seperti Dewi Sekar Dadu ini selalu merindukan atau mengharapkan kembalinya suaminya. Nah, akhirnya beliau sakit dalam posisi mengandung. Terus ditinggal Syekh Maulana Ishak itu hamil. Jadi beliau hamil, akhirnya melahirkan itulah Dewi Sekar Dadu sedo atau meninggal dunia. Nah, meninggal dunia dan akhirnya bayi itu dan lahirnya Raden Paku atau lahirnya Sunan Giri ini dibarengi dengan wabah penyakit
atau yang bisa disebut kalau kita namanya pagebluk waktu itu. Orang Belambangan waktu itu pagebluk. Nah, ini. Akhirnya mungkin dipikirkan gara-gara bayi ini ada pagebluk di Belambangan. Kan karena pagebluk itu kan datanya bukan karena apa-apa, kan dari sana juga kan, dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Akhirnya yang kena sasaran bayi ini. Karena mungkin karena Prabu Menak Sembuyu ini dendam dengan Syekh Maulana Ishaq. Akhirnya bayi yang kena sasaran. Nah, akhirnya bayinya atau si Raden Paku atau Sunan Giri ini dimasukkan ke dalam peti. Dimasukkan dalam peti dan akhirnya dilarung ke laut. Tepatnya di Selat Bali. Nah, di Selat Bali ketemu. Dan yang dibuang kebetulan waktu itu ada kapal saudagar kaya. Nah, saudagar kaya yang berdagang atau berkeliling dari pulau ke pulau lain, yaitu Nyai Ageng Pinate. Sehingga ada kapal. Juragan besar kan. Akhirnya melihat itu dipanggillah anak buahnya atau awak kapal yang kembar, namanya Sobir dan Sabir. Ya, Sobir dan Sabir atau Sobar dan Sobir dipanggil untuk mengambil peti tersebut. Belum tahu kalau di dalamnya ada bayi kan nggak tahu. Nggak tahu. Akhirnya diambil peti itu, diangkat ke atas dada kapal dan dibuka. Setelah dibuka isinya bayi. Dan kebetulan Nyai Pinate ini tidak punya anak. Mereka Yugo, dan akhirnya bayi ini dirawat dan diajak berdagang, sampai belum remaja, tetap diajak berdagang keliling pulau ke pulau lain untuk berdagang. Dan akhirnya Nyai Ageng Pinate ini mendengar kalau ada pondok pesantren yang hebat, pondok pesantren yang tersohor waktu itu, dan yang memegang waktu itu kan Sunan Ampel, yang tokoh senior Para Wali Songo. Nah, tokoh senior Wali Songo. Dan akhirnya Raden Samudro ini, yang pemberian Pangeran Samudro ini yang memberikan nama siang ini Ageng Pinate. Soalnya ketemunya di lautan, di lautan, di samudra. Kemudian dipasrahkan dan diserahkan kepada Sunan Ampel di Ambaduto, Surabaya. Dan supaya untuk dididik, diajari agama. Dan rencananya nih untuk kemauan dari Nyai Ageng Pinate, si Raden Samudro ini diminta untuk meneruskan usahanya. Nah, minta usahanya. Tapi beliau tidak mau. Beliau tidak mau, justru beliau lebih menginginkan menjadi ulama, menyebar agama Islam. Jadi udah kayak ayahnya itu udah nitis ya. Nah udah titisannya Syekh Maulana Ishaq. Nah, jadi agamanya pun boleh masuk. Dan sampai beliau tetap belajar dan belajar. Bahkan sampai beliau dikasih tempat, yaitu di daerah Gresik, tepatnya di Gunung Giri. Nah, di Gunung Giri, di atas bukit Giri. Akhirnya beliau mendirikan pondok pesantren atau mendirikan Giri Kedaton. Nah, Giri Kedaton ya isinya santri-santri semua. Nah, dan dari situ beliau menyebarkan Islam. Dari pelosok penjuru, bukan cuma di daerah Jawa Timur toh, bahkan sampai ke Rembang, Jawa Tengah. Ya, sampai ke Rembang juga. Tapi kalau ada orang-orang dulu menyebarkan Islam cuma berjalan kaki, berjalan kaki. Dan Sunan Giri ini dengan sabarnya beliau
mendidik murid-muridnya, nah murid-muridnya, dan dengan kepunyaan atau dia kan punya harta banyak, kan punya putranya saudagar, punya harta banyak, jadi dibagi-bagikan. Orang pelit itu Mas, orangnya yang sangat dermawan. Jadi sambil mengajarkan Islam, sambil menyebarkan agama Islam, beliau sambil membagi-bagikan uangnya, khususnya anak-anak, dan diajaknya berkumpul, diajaknya nyanyi bersama-sama, diajak numbang seperti jublak-jublak suweng, jamuran dan lain sebagainya. Nah, jadi jamuran, lagu jamuran dan jublak-jublak suweng ini adalah ciptaan beliau. Terus ini karangan Sunan Giri. Asli karangannya Sunan Giri. Nah, Sunan Giri. Dan akhirnya beliau tetap berjalan menelusuri pegunungan, turun gunung, naik gunung hanya untuk menyebarkan agama Islam ini. Bahkan sampai beliau pun nggak sampai kok ingin mencari ke tempatnya kakeknya, enggak, ke Belambangan. Tapi itu beliau kan udah lupa. Buatan santas mikir berikut ya. Dia di pikirannya cuma untuk mengislamkan orang-orang Jawa. Nah, untuk mengislamkan orang-orang Jawa. Jadi seperti wali-wali yang lain, Mas. Di benak beliau itu hanya ingin menyelamatkan sesama, menyelamatkan orang atau menyelamatkan umat manusia yang ada di bumi. Atau sempat ketemu kali ayahnya? Belum sempat ketemu. Karena beliau ini juga berguru kepada Sunan Ampel, juga beliau juga sebetulnya bukan dia sendiri yang berguru di tempatnya Sunan Ampel Surabaya di Ampel Dengkok. Beliau juga berkumpul dengan Sunan Bonang dan juga Raden Fatah atau Sultan Demak yang pertama. Nah, kan Sunan Giri adalah masih satu guru ya, satu guru dengan Raden Fatah. Makanya Raden Fatah juga pernah menjadi pelengkap. Jadi pelengkap Wali Songo waktu meninggalnya Sunan Ampel. Nanti melakukan Sunan Wali Songo. Nah, karena wali yang paling senior, di Wali Songo itu paling seniornya adalah Sunan Ampel. Paling sepuh. Wali sepuh. Dan Sunan Giri tetap beliau dengan harta nggak bisa habis hartanya. Ya karena tetap dikunjungi sama orang tuanya. Walaupun orang tuanya udah tua, Nyai Gempinate tadi, udah tua, tapi tetap juga beliau mampir ke Surabaya. Nanti kan dari Inggris di Surabaya ya. Ke Surabaya, mampir ke Ampel Dento. Dan nanti ada yang memanggil ke Giri. Nah, ke Gresik. Kan Surabaya sama Gresik nggak jauh, Mas. Nah, dan juga Sunan Giri ini tidak pernah mengeluh, walaupun beliau tahu beliau dulu masih bayinya pernah dibuang, pernah dibuang kakeknya. Tapi beliau tetap mendoakan kedua orang tuanya, bahkan kakeknya pun tetap didoakan. Kakeknya, walaupun beliau tahu yang membuang beliau adalah kakeknya, dan kasihan juga seperti kisahnya Rasulullah ya. Sejak lahir nggak melihat, nggak ketemu sama orang tuanya. Nah, ini. Bahkan sampai beliau besar pun juga nggak besar keluarganya. Wajah kakeknya kan nggak tahu yang membuang itu, tapi tetap didoakan yang baik lah. Nah, karena wali nggak pernah, namanya wali nggak pernah doakan yang ngawur ya enggak. Wali doakan untuk keselamatannya. Walaupun nanti tergantung kepada yang di sana gitu. Kalau nama karomah Sunan Giri itu apa ya? Sunan Giri ini punya karomah, yaitu beliau bisa berjalan di atas air. Nah, beliau bisa di atas air dan beliau bisa memanggil angin. Ya, memanggil angin beliau.
Kalau untuk yang menangkap petir kan lain lagi orangnya. Orangnya. Dan Sunan Giri juga pernah menjadi ketua para wali. Ketua sebagai yaitu wakilnya dari Sunan Ampel pernah beliau. Jadi waktu pas meninggalnya Sunan Ampel habis 7 harinya baru Sunan Giri diangkat menjadi ketua para wali, wali Songo itu. Dan yang beliau itu juga dakwahnya dengan selamatan, Mas. Begini, kalau ada acara tertentu beliau pasti pakai selamatan. Contoh, mau menghadapi bulan puasa di selamatan. Nah, sampai sekarang kita pakai, yaitu magengan namanya. Magengan itu kalau kalian lihat orang Jawa, magengan. Tapi kalau Sunan Giri dulu kan menyebutkan mengagungkan. Nah, magengan ini adalah mengagungkan karena lidahnya orang Jawa kan supaya enak menyebutnya magengan. Nah, magengan jadi unggahan kan ada magengan dan unggahan. Tapi apa unggahan poso. Nah, unggahan yang dimaksud Sunan Giri tadi, unggahan ini adalah menaikkan. Ada menaikkan leluhur kita yang sudah sumare, artinya sudah sido. Ya, magengan mengagungkan, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, itu dengan cara-cara beliau mengait selamatan. Selamatan kata saniki ngene iki. Ya kata saniki iki. Nah, seperti saniki. Terus saniki sanjang sing viral selamatan bid'ah ngoten berarti niku ya napa, Pak? itu lah wong gak genah ya. Lagi kan niki sing ngajaraken selamatan nggih para wali lho. Ya para wali ya pakai acara selamatan juga. Lagi sing lari-lari sing sanjang sakniki selamatan bid'ah ngoten iki terus ya napa? Ora kuat bondo sing selamatan. Oh, asline ngoten tok iki. Contoh aja ya. Wayang haram. Ora kok nanggap. Lah iya. Ora kok nanggap, ini ngomong haram. Ora kok nanggap kok selamatan haram. Makanya selamatan haramnya adalah selamatan haram. Emang tapi tidak teko. Sudah selamatan teko. Oleh mangan ya. Oleh mangan. Mangan enak ndeleki. Iya. Tapi lek nglakoni dhewe jarine haram. Bid'ah. Biasa cangkeme. Lagi ono ada. Dan sampai sekarang kita pakai seperti magengan atau unggahan. Nah, kadang kita ngikuti juga unggahan. Unggahan poso. Di Sunan Giri ini nggak pernah sampai crash dengan warga atau masyarakat atau rakyatnya, karena beliau tetap mengikuti tradisi. Kalau di masyarakat Hindu, kalau yang lain ada yang pakai sajen, cuma pakai kembang. Nah, kembang. Tapi dengan Sunan Giri ditambah malih, Mas. Selain ditambah malih, jajan. Buah, pisang, buah-buahan, termasuk jajan pasar. Nah, termasuk jajan pasar. Mboten diilangi malah ditambahi. Selamatan itu ditambah lagi dengan namanya apem. Nah, sebetulnya apem itu bukan orang yang dari orang meninggal. Apem itu nanti juga yang makan yang kita sendiri. Yang masih hidup. Apem, ya wong Jawa ngerti apem. Jadi kalau Arab kan afun. Ngafun artinya doa. Ngafun. Bukan karena apemnya. Sebetulnya doanya yang penting. Walaupun apem tadi diganti dengan dadar gulung lebih enak, atau diganti dengan terang bulan Nogosari tambah enak. Namanya bukan cuma apem, walaupun apemnya nggak ada, diganti kalau terang bulan atau martabak tambah enak, nggak masalah. Nah, yang penting kan doanya. Penting doanya. Ini ada nggak? Kan gaya apem gosong, goreng apem gosong, berarti ya piye?
Enggak aku nggak ditinggal sambil liane. Yang penting doanya, yang penting doanya. Jadi justru waktu itu Sunan Giri dengan memakai cara itu banyak yang mengikuti, banyak yang masuk Islam karena beliau tidak menghapus, ada di Jawa nggak pernah menghapus, malah ditambah. Maksudnya bukan menghapus tradisi Jawa. Nah, tidak menghapus tradisi Jawa. Cuma pernah sekali memprotes Sunan Kalijogo. Nah, memprotes Sunan Kalijogo. Tanya Sunan Giri ini. Sebenarnya bukan Sunan Giri yang protes. Yang protes Sunan Kalijogo itu sebetulnya Sunan Kudus. Sunan Giri kan di tengah-tengah aja. Nah, di tengah. Di protes di hadapan Sunan Giri waktu itu pas 7 harinya wafatnya Sunan Ampel. Nah, 7 hari Sunan Ampel dan diangkatnya Sunan Giri menjadi ketua para wali waktu itu, dan Wali Songo berkurang dan digenapi sama Raden Patah gitu. Dan akhirnya tanya Sunan Kudus ini, Kanjeng Sunan Kalijogo, menyan ini haram. Rasulullah nggak ada memakai ini haram. Maksudnya apa? Nah, katanya Sunan Kudus kalau memakai dupa atau kemenyan itu haram, nggak boleh. Sedangkan Rasulullah itu senang dengan kebersihan, dengan wangi-wangian. Nah, Sunan Kalijogo menjawab, mudah aja beliau menjawabnya. Mudah aja menjawab beliau dengan kata-kata santai. Rasulullah itu senang dengan kebersihan dan wangi-wangian. Nah, dibela lagi dengan Raden Patah. Betul. Di hari Jumat pun kita diwajib disunahkan memakai wangi-wangian. Tuh, bisa. Di Quran memang ada untuk disebut pewangian itu, tapi tidak disebut bentuknya. Baik itu minyak wangi atau kemenyan. Jadi kalau zaman dulu ya Mas. Zaman dulu ya saya. Kemenyan atau dupa ini hanya pengantar doa, asap lewat asapnya. Ya, leluhur kita dulu kan kalau berdoa memakai dupa atau kemenyan melalui asapnya. Walaupun sampai sekarang pun bukan zaman lalu, bahkan sampai sekarang pun bisa kita pakai untuk pengharum ruangan. Dupa ratus harum Mas, harum untuk pengharum ruangan monggo. Harum wanginya seperti bedak wangi itu. Makanya Sunan Giri tetap menjadi penengah beliau. Dia orangnya yang ramah tamah pada sesama atau sama wali. Dia kalau ada kejanggalan atau para wali ini ada crash, nah, didamaikan sama beliau. Dan kalau seperti Sunan Giri ini juga nggak pernah membeda-bedakan ini pakaian ini pakaian ini. Ya cuma pernah juga seperti Sunan Kalijogo tuh pakainya kan sorjan. Sorjan pakaian Jawa. Bahkan sempat dihina sama Sunan Kudus waktu itu. Kalau Sunan Kalijogo itu kalau pakai pakaian wulung hitam, pakaian Jawa itu, apakah merendahkan martabat wali? Sunan Kalijogo juga menjawab, tidak akan merendahkan derajat siapapun kalau cuma hanya pakaian. Dan inilah saya. Dan dengan cara inilah saya bisa mendekatkan kepada masyarakat. Dan gitu. Ada sambung rasa. Akhirnya juga dibetulkan juga dengan Sunan Giri. Dan semua disuruh salaman waktu itu. Nah, terus pendapatnya Sunan Kudus kalah malih. Beliau benar. Dan dianggap benar. Dan yang bertanggung jawab waktu itu memang Sunan Bonang. Sunan Bonang bertanggung jawabnya. Dan Sunan Giri lah mungkin yang sebagai penengah
Sebagai ketua beliau makanya dijadikan dia jadi ketua para wali karena beliau bijaksana. Dan selalu menjadi penengah kalau ada crash di antara wali-wali yang lain, ya itu. Dan sampai beliau dari tahun 1487 menjadi penguasa Giri Kedaton. Nah, Giri Kedaton sampai tahun 1506. Nah, 1506. Beliau juga termasuk pernah ikut salah satu wali yang pernah ikut membuat atau mendirikan Masjid Demak, Masjid Agung Demak gitu. Itu juga membuat, kan semua wali kan punya ciri khasnya sendiri. Ada yang 9 wali itu ada yang membuat soko guru. Tapi yang lain dari apa adanya lain tetap wali yang satu itu. Wali yang Kanjeng Sunan Kalijaga lain lah. Dan Sunan Giri sebagai waktu itu juga ikut mendirikan juga, dan bahkan beliau juga mendirikan masjid di tempat beliau sendiri. Nah, di Giri pun juga beliau mendirikan masjid. Nah, itu. Dan untuk para pemirsa dan adik-adik semua atau anak-anak semua, juga yang mari kita sama-sama mempelajari sejarah para wali. Jadi kita tahu semua dari mana sih yang datangnya agama Islam ini. Padahal agama Islam ini datanya bukan langsung dari Malang, ya, atau Blitar, Kediri, kan dari pesisir utara dulu. Dari pesisir utara. Kita ini hanya kesababan toh. Hanya kesababan toh. Malang, daerah Malang Selatan, ya, kesababan toh. Bahkan di pesisir selatan pun masih banyak yang masih beragama Hindu. Nah, di daerah khususnya di daerah pantai selatan, nah pantai selatan itu masih banyak, dan mungkin belum terjangkau lah, belum terjangkau. Dan khususnya yang menyebarkan agama di daerah Malang, Blitar mungkin masih yang pernah belajar, masih belajar yang dari pantai utara tadi, dari Pantura tadi, baik itu entah muridnya Sunan Giri atau muridnya Sunan Ampel, ya, ini tuh. Oke, sementara hanya ini dulu. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mengucapkan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap menjalankan ibadah puasa. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.